Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah. La yasuku khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pimpinan masjid yang saya muliakan beserta seluruh jajaran pengurus serta seluruh jamaah sholat subuh, Bapak Ibu yang senantiasa semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah pada kesempatan subuh kali ini. Dua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu sehat dan senggang waktu sehingga kita bisa hadir dalam majelis mulia ini, yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita awali pengajian kita, ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan yang sakit hari ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna. Orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, Allah ampunkan dosanya, diterima segala amal-amal ibadahnya. Diri kita masing-masing, mudah-mudahan Allah kasih terus sehat, panjang umur dalam taat. Dan Allah matikan kita semuanya di dalam husnul khatimah. Mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Jalaluddin Ahmad Al-Mahali, Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti wa muassis hadzal masjid, annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yaskinumuhul jannah wa yu'alli darajatihim syai'un lillahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal haddi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. Masih kita melanjutkan dalam surah Al-Balad, ya, belum selesai itu ya. Wa hadainahun najdain. Ayat yang ke-11 itu ya. Wa hadainahun najdain, ya, 10 itu ya. Ay bayyana lahu tariqai al-khair wasyarr, dan Allah berikan kepada manusia dua jalan. Wa hadainahun najdain, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi Allah mempersilahkan kepada kita, ya, mana yang kita mau pilih dari dua jalan tadi. Ya, ada jalan yang menuju kepada kebaikan, ada jalan yang menuju kepada keburukan. Maka dalam surah lain Allah mengatakan fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu
lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini dua jalan juga, Pak. Ya. Tapi tanda-tandanya sudah ada. Ya. Ketika Allah berikan wahadainahun najdain, dan kami berikan kepada kalian hai manusia dua jalan, ada jalan yang khair, jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Ciri-cirinya bagaimana? Ayat lain menerangkan lebih jelas lagi. Jalan yang baik itu adalah a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Maka jalan baik itu, jalan kebaikan itu adalah kau yang sering bersedekah, a'ta. Tidak hanya sedekah saja, wasaddaqa bil husna, a'ta wattaqa. Ya, ada tiga itu. Orang yang suka memberi, berbagi, bersedekah. Ya, artinya tadi sedekah itu kan bukan cuman duit ya, tapi memberikan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain itu juga termasuk sedekah. Bahkan yang paling kecil senyum saja sudah merupakan sedekah, karena orang untuk senyum itu nggak mudah. Ya. Ya, untuk senyum itu nggak mudah, apalagi kita pakai masker mulu kan nggak ketahuan tuh ya kan. Jadi ternyata untuk tersenyum saja itu nggak semua orang mudah untuk melakukan. Tapi ketika kita sudah memberikan senyuman kepada saudara kita, memberikan kebahagiaan kepada saudara kita, itu sudah termasuk dari sedekah yang kita lakukan. Atau berbagi. Ya, ya sudah berbagi. Wattaqo, dan dasari dengan ketakwaan. Ya. Jadi ketika dia memberi ya, kepada orang lain, itu dasarnya adalah takwa kepada Allah. Percaya bahwa akan ada kebaikan yang Allah berikan dari kebaikan yang kita lakukan. Yang ketiga, wasaddaqa bil husna, membenarkan semua yang menjadi janji-janji Allah. Jadi tidak menolak kebenaran, karena banyak orang yang menolak kebenaran, Pak, nggak mau menerima kebenaran yang ada. Dikasih tahu nggak paham, nggak ngerti. Ya, ya kemarin sebagai keputusan apa kita lihat ya, seorang hakim itu ya nanti akan ada pengadilan yang paling tinggi, yaitu pengadilan akhirat. Ya. Kalau pengadilan dunia semua bisa direkayasa, semua bisa dilakukan apa saja, tetapi tadi ya bagaimana keadilan akhirat ya, sudah tidak ada yang membela kita, tidak ada yang mendampingi kita ya, maka ini kebenaran ini harus diakui, wasaddaqa bil husna ya. Jadi kalau dia tidak mau mengakui kebenaran yang datangnya dari Allah, nanti balasannya itu nanti yang belakang tuh ya. Kalau ini orang yang mengakui kebenaran yang datangnya dari Allah, maka dia akan mendapatkan jalan kebaikan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Diberikan oleh Allah jalan yang mudah untuk melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang susah, Pak, untuk melakukan kebaikan. Tapi ada orang yang dipermudah oleh Allah untuk melakukan satu kebaikan. Ini beda nih. Saya mau tanya sekarang nih jamaah, tapi jawabnya hati, di dalam hati aja. Kita sholat berjamaah mudah nggak tadi? Dari rumah kemari mudah nggak? Udah nggak usah dijawab. Kalau masih masa berat berarti jalan kebaikan itu masih sulit untuk kita lakukan. Masih berat. Tapi ketika sholat malam mudah, bersedekah mudah, mengakui kebenaran mudah, itu sudah merupakan isyarat dari Allah kalau kita sudah menuju jalan kepada kebaikan. Wahadainahun najdain, dan Allah berikan dua jalan kepada kita. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Nah, jalan yang baik itu ciri-cirinya seperti apa tadi? Quran lebih gamblang menjelaskan. Ya. A'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Suka memberi, suka berbagi. Ya. Ya, bertanya saja tentang kebaikan, tentang keadaan seseorang itu sudah merupakan a'ta, memberi. Gimana kabarnya Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah. Nggak mudah itu untuk membagi ya pertanyaan seperti itu kepada orang lain. Dan kemudian tadi landasannya adalah takwa kepada Allah, bukan pengen dipuji, bukan pengen dialem. Dan kemudian dia selalu membenarkan tadi, wasaddaqa bil husna. Hakim jaksa itu menolak kebenaran tadi, Pak, bahwa keputusan yang adil itu ya, itu adalah satu nilai kebaikan yang paling tinggi. Tapi ketika itu tidak kau akui bahwa nanti ada akan hisab yang paling adil di hadapan Allah, maka kamu sudah menolak kebenaran tadi. Bahkan kadang-kadang menutupi kebenaran-kebenaran yang ada tadi. Udah nggak dapat dia jalan menuju pada kebaikan tadi.
Nah, jalan keburukan itu apa? Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka siapa orang yang bakhil, orang yang pelit, tidak mau berbagi, ya, nggak peduli kepada orang lain, wastaghna, dan timbul kesombongan pada dirinya. Siapa? Untouchable. Nggak ada yang bisa nyentuh aku. Ya, aku bisa melakukan apa saja. Itu istaghna sudah. Dari bentuk-bentuk kesombongan. Maka sombong itu sudah termasuk musyrik, Pak. Jadi musyrik yang paling halus adalah sombong. Sombong dengan ilmu, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan jabatan. Ya. Fir'aun yang sombong aja selesai, Pak. Ya. Fir'aun itu nggak ada yang bisa memprediksi pada zamannya dia akan hancur. Ya. Tapi ketika selendang Allah Al-Mutakabbir, yang boleh sombong itu adalah Allah. Selendang Allah dia pakai. Wa agraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dengan air. Ini orang-orang yang dikasih jalan menuju kepada keburukan, ciri-cirinya bakhil. Kemudian apa lagi tadi? Sombong tuh. Udah bakhil, sombong. Udah pelit, sombong, Pak. Ya, segala sesuatu dia bisa beli, segala sesuatu dia bisa kuasai semua. Udah kayak Tuhan. Ya. Apalagi? Wa kazzaba bil husna. Dia dustakan janji-janji Allah. Bahkan sunatullahnya pun dia dustakan. Bahwa tidak akan ada yang bertahan dengan kezaliman di muka bumi ini. Pasti akan hancur. Itu dia ingkari. Kadang pada masanya ya, dia bisa melakukan apa saja. Dia sudah ingkari itu semuanya. Wa kadzdzaba bil husna. Kebenaran itu sudah dia tutup. Atau dia bendung kebenaran tadi. Dikasih jalan, Pak. Fasanuyassiruhu lil usra. Jadi dikasih jalan yang mudah untuk melakukan kejahatan. Jalan menuju neraka itu semakin mudah dia lakukan. Ada orang yang jalan menuju surga semakin mudah. Ada yang masih berat untuk jalan menuju surga. Tapi dia terus berusaha lambat laun seperti anak kita yang sedang belajar berjalan. Ketika dia sudah biasakan belajar berjalan, lambat laun jalan itu menjadi mudah. Ya. Tapi kebalikannya tadi. Ada orang yang sudah langkah jalannya enak, tapi salah tergelincir. Inilah orang-orang yang diberikan oleh Allah jalan menuju kepada neraka, jalan menuju kepada keburukan. Fasanuyassiruhu, diberikan kemudahan. Ada orang yang diberikan kemudahan menuju surga, ada orang diberikan kemudahan menuju neraka. Jadi Bapak nggak usah heran, Pak. Ya kalau kita ngelihat kondisi keadaan, kok ini orang nggak mati-mati ya? Ini orang kok nggak ditangkap-tangkap ya? Emang dikasih jalan mudah sama Allah. Ya, tapi jalan yang mudah itu menuju apa tadi? Neraka. Bapak alhamdulillah hari ini dikasih jalan yang mudah menuju apa? Surga. Sampai aki-aki yang udah tua masih kuat, Pak, nggak nyender, itu jalan mudah ke surga itu ya kan? Ya alhamdulillah ya Allah. Heran itu kalau buat sholat malam kok ringan, buat baca Quran kok enak. Ah, ini dia. Maka itu istiqomahkan, pertahankan terus. Karena itulah jalan menuju kepada surga. Wahadainahun najdain. Diberikan jalan yang mudah. Ada dua jalan, yaitu jalan menuju surga, ada kebaikan, ada jalan menuju neraka. Ya mudah-mudahan kita diberikan kemudahan semua. Ya. Kondisi keadaan sekarang ini alhamdulillah. Ya. Ini saya katakan alhamdulillah. Ya. Covid lagi sedang naik-naiknya, Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Bahkan ada semalam ya, kemarin malam Jumat ya, ada pengajian virtual ya, kebetulan saya ngisi keluarga Bustanul Arifin ya, bekas menteri. Itu ada yang di Amerika, ada yang di apa, pakai virtual. Itu ada salah satu ya keluarganya mengatakan alhamdulillah Ustadz, saya sudah lebih dulu dikasih Covid ya kan. Kalau sekarang ya mungkin nggak kebagian tempat saya ini ya kan. Jadi masih mengambil sisi apanya tadi? Sisi baiknya tuh. Ya, maka itu dikatakan bahwa kita ujian kita luar biasa. Maka tinggal introspeksi diri saja, kita muhasabah. Kenapa nggak habis-habis? Ya. Nabi Ayub dibatasi 18 tahun, baru selesai penyakitnya. Ya.
51 tahun Nabiullah Ayub itu dalam ujian kenikmatan. Ujian kenikmatan itu 51 tahun. Ya, dikasih kaya, ya, harta berlimpah, kemudian sehat, nggak pernah sakit. Ya, tiba-tiba 18 tahun Allah kasih sakit Nabiullah Ayub. Ya. Sampai tidak ada daging yang tersisa kecuali hatinya saja yang dimakan oleh kuman-kuman. Ya, tinggal hatinya aja, semuanya habis, Pak. Ya. Sampai ditinggalkan, dijauhi. Covid ini seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Ayub, dikucilkan. Ya, orang kalau udah kena Covid, ya, orang takut. Ya kan? Pengen dekat saja udah takut, awas, ya kan, hati-hati. Saya kebayang, Pak, ya, ketika istri saya masuk rumah sakit, kemudian di swab, ya, ternyata positif, ya, saya sekeluarga harus isolasi. Ya. Kita jemur, tetangga aja jemurnya nggak mau ngadep ke rumah kita, Pak, takut, ngadep aja nggak berani. Masya Allah, ini penyakit ini luar biasa. Sampai saya merasakan, Masya Allah, orang-orang yang kena Covid ini betul-betul seperti orang kena penyakit kusta. Begitu jijiknya orang ngelihat orang itu. Padahal tidak apa-apa. Selama kita bisa menjaga jarak. Ya. Bahkan ada yang bersyukur dengan tadi, Alhamdulillah. Kenapa? Coba kalau sekarang nggak kebagian tempat ya, di rumah sakit. Dan Alhamdulillah Allah kasih vaksin yang lebih natural lagi terhadap diri kita. Ya kan? Nah inilah tadi saya katakan, ini ujian dari Allah. Kalau Nabiullah Ayub 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun. Sampai istrinya mengatakan, Ayub, minta sama Allah. Bahwa apa yang kau minta pasti Allah kabulkan. Kau seorang Nabi, apa enggak cukup? Udah lebih daripada 10 tahun Allah kasih kita sakit. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ayub dalam doanya? Anni massanniyad durr wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kau berikan aku sakit dan engkaulah sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Dipuji, Pak, yang ngasih sakit. Kalau kita, aduh, gara-gara si anu ketularan ini, ya kan. Alhamdulillah, mungkin dosa saya akan dihapuskan oleh Allah dengan penyakit ini. Mungkin saya harus introspeksi diri. Wa anta khairur rahimin. Ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang memberikan kasih sayang. Ketika Nabiullah Ayub sudah lulus dengan 2 ujian tadi, ujian kenikmatan dia lulus dengan syukur, ujian penyakit, musibah, penderitaan dia lulus dengan sabar, maka saatnya kata Allah, Ayub, sekarang sudah selesai semua. Kau mandi di sumur itu, kemudian ada daun itu kau usapkan ke badan kamu, kembali. Ya. Bahkan lebih gagah lagi dari sebelum dia sakit, lebih ganteng lagi. Nah sekarang sudah aku kembalikan kau dengan apa yang pernah kau punya dari sehatmu. Ya. Lebih kuat lagi. Biasanya orang kalau habis sakit tambah kuat lagi, Pak. Ya, ya. Nah, kemudian sekarang harta yang pernah kau miliki aku akan kembalikan. Maka Allah kirim belalang emas, Pak. Ya. Jatuh ke tempat Nabiullah Ayub. Ya. Dikembalikan oleh Allah di dunia. Wah, terus jatuh ribuan belalang emas. Allah tanya, sudah cukup belum Ayub? Sudah ya Allah, sudah lebih daripada cukup, jangan dikirim lagi. Kalau kita ditanya udah cukup belum, kayaknya belum ya Allah ya kan. Masih serakah, padahal udah menang banyak itu, Pak. Udah kayak Allah, jangan kirim lagi, sudah cukup, sudah cukup. Istrinya datang kaget itu. Ngelihat kok ada orang kaya, ya, kemudian ada orang ganteng gagah. Sampai istrinya Nabi Allah Ayub ya lagi keluar ketika Nabi Ayub dikembalikan oleh Allah seperti semula. Itu istrinya sampai tanya, mana aki-aki yang penyakitan di sini ini ya kan? Yang miskin, yang susah. Maksudmu siapa? Aki-aki yang penyakitan. Udah miskin luar biasa. Ayub, iya, saya Ayub. Allah sudah kembalikan saya. Seperti apa yang pernah saya punya, seperti apa yang pernah saya miliki. Kenapa? Karena kesabaran dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Makanya tadi ada kalimat wa anta khairur rahimin. Kita jangan selalu bersuudzon dengan penyakit yang Allah berikan, dengan penderitaan yang Allah berikan. Bisa jadi Allah sayang kepada kita. Ya, makanya idza aradallah bi 'abdihil khair ajjalalahul uqubah fid dunya. Apabila Allah hendak menjadikan orang itu menjadi orang yang baik, maka Allah segerakan ujiannya di dunia ya. Nah, kita tadi baca wa hadainahun najdain, dan Allah berikan jalan yang
Dua untuk kita pilih, mau jalan yang baik, jalan yang buruk. Tapi nanti di akhirat ada 3 tuh Pak. Ya. Ya, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada lagi ashabul muqarrabun. Beda tuh ya. Kalau ashabul yamin ya standar. Ya. Ashabul shimal apalagi. Ya. Jadi orang yang standar dalam ibadahnya tadi. Ya. Sholatnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya rajin, itu ashabul yamin. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ada lagi ashabul muqarrabun. Orang yang paling dekat dengan Allah. Karena selama hidupnya di dunia penuh dengan penderitaan. Bahkan dia sabar dengan ujian yang Allah berikan. Dia tidak pernah mengeluh, bahkan dia memuji ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena Musa tahu tuh untuk mencapai ashabul muqarrabun adalah ridho Allah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Allah, aku minta ridhomu. Kau nggak akan sanggup Musa. Tapi aku ingin mendapatkan ridhomu. Kau nggak akan mampu Musa. Dan terus Nabi Allah Musa merengek untuk mendapatkan ridho Allah. Allah katakan, kalau kau ingin mendapatkan ridhoku wahai Musa, kau harus redho dengan apa yang menjadi ketetapan aku. Kalau kau ingin mendapatkan ridhoku, maka kau harus redho dengan apa yang menjadi ketetapan aku. Ketetapan Allah kepada orang-orang yang terpilih bisa jadi adalah bentuknya penderitaan. Bentuknya adalah ujian. Tapi kalau kau redho, kau akan masuk kepada ashabul muqarrabun, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan Allah, di mana surganya itu di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Yang paling tinggi tadi siapa? Ashabul muqarrabun. Itu kalau Bapak buka di surah Waqiah itu ada 3 golongan nanti ya yang ada di akhirat tadi. Kalau ini cuma ada 2 jalan. Nah, kita tinggal pilih. Mau standar saja ashabul yamin, ya. Mau ashabul muqarrabun. Kalau sudah ashabul muqarrabun itu ya seperti Rasulullah, sampai penderitaan pun dia minta dari Allah. Ya, dia minta, ya Allah, ini doa Nabi nih Pak yang jarang dibaca sama kiai manapun. Ya kan, Allahumma ahyinil miskin, ya Allah hidupkanlah aku dalam kemiskinan. Ya. Kemudian wa ashabil masakin, berikan aku teman-teman orang yang miskin. Ya, wa abmitni alal miskin, matikan aku dalam kemiskinan. Wahsyurni yaumal qiyamah ma'a jumratal masakin, bangkitkan aku pada hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Ini kiai manapun gak ada yang mau baca Pak doa ini. Termasuk saya gak mau baca doa ini ya kan. Tapi saya tahu itu doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah. Nah, ini satu pertanyaan. Emang Nabi gak bisa kaya? Bisa. Kalau Maryam saja dapat makanan dari surga kok. Apalagi Nabi yang terpilih dari seluruh Nabi. Ya. Ada 124.000 Nabi. Terpilih menjadi 313 Rasul. Dari 313 Rasul terpilih menjadi 25. Dari 25 terpilih menjadi 5 ulul azmi. Dari 5 terpilih lagi menjadi 2. Ibrahim dan Muhammad Rasulullah. Dari 2 terpilih lagi menjadi berapa? 1 Rasulullah. Sampai tidak sah syahadat kita kalau tidak menyatakan nama Muhammad. Tidak sah sholat kita kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Antum bisa bayangkan tuh. Ya, kalau kita sholat aja nggak menyebut nama Muhammad nggak sah. Ya kan? Coba tahiyat kita lihat. Ya kan? Allahumma sholli ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau nggak baca kama sholaita ala Ibrahim sah, tapi kalau tidak membaca itu tidak sah sholat kita. Ini kedudukan Nabi terpilih dari yang terpilih. Tapi kenapa Nabi lebih memilih penderitaan dalam hidupnya? 1, Nabi sebagai seorang pemimpin, dia ingin betul merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang ditentukan nasibnya oleh Allah untuk menjadi orang miskin. Nabi nggak ingin tuh orang miskin dalam kesendirian. Ada aku yang lebih miskin dari kalian. Sebagai seorang pemimpin, ya, sebagai seorang figur yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, Nabi ingin selalu ada di tengah-tengah orang-orang yang miskin. Bukan pada saat pilpres pilgub saja didatengin orang miskin. Tetapi ketika dia menjadi pemimpin, betul-betul dia bersama dengan orang-orang miskin. Inilah Rasulullah. Jadi orang miskin itu nggak sendirian. Masih ingat cerita saya Pak, pada saat perang Khandaq, ada batu besar yang nggak bisa terpecahkan.
nggak bisa dipecahkan. Itu kalau nggak bisa pecah, itu jadi pijakan orang-orang kafir Mekah untuk masuk ke Madinah. Perang Khandaq itu perang parit. Ya. Itu nanti kalau Bapak pergi ke Madinah, mudah-mudahan masih ada itu. Ya. Ya, ada Masjid Sab'ah, ada Masjid 7. Sebetulnya bukan masjid, itu pos. Jadi waktu gali parit itu kan usulnya daripada Salman Al-Faris. Ya. Jadi Salman Al-Faris ini usul kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini musim panas yang luar biasa, menyengatnya. Kalau kita keluar dari Madinah, kita song-song musuh, kita akan kalah. Kita bertahan aja dalam kota ya Rasulullah. Kita perang kota saja. Strateginya itu luar biasa. Perang kota saja. Terus caranya bagaimana? Gali parit. Kita bikin parit mengelilingi kota Madinah. Mereka akan tertahan dengan parit dan mereka akan kena panas yang menyengat. Habis perbekalan mereka, mereka akan lemah. Makanya digali itu Pak. Nah, pada saat menggali parit sekeliling kota Madinah itu dibikinlah pos-pos tadi. Ada 7 pos. Pos itu disebut dengan Masjid Sab'ah. Nanti kalau berangkat umroh, kalau udah kondisi normal ya, di Madinah cari itu ya. Masjid apa itu? Sab'ah, Masjid 7. Itu adalah pos. Maka pada saat sedang menggali parit tadi, tiba-tiba ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Ketika batu itu nggak bisa dipecahkan, sahabat sudah nyerah. Kalau batu bacan Pak, wah itu berebut mecahin itu ya. Ini batu biasa, nggak ada yang bisa dipecah, yang memecahkan. Kata Nabi, mana-mana kampak yang paling besar, gada yang paling besar, berikan kepada saya. Akhirnya Nabi angkat tuh, Nabi ayunkan, Bismillah, Allahu Akbar. Ketika gada tadi diayunkan dengan kerasnya di atas batu tadi, baju Nabi kebuka, tersibak tuh, ya, ketarik ya, gerakan Nabi itu membuat baju Nabi kebuka. Itu semua sahabat kaget, kenapa? Ada 3 batu yang diganjal di perut Nabi. Berarti sudah 3 hari Nabi nggak makan. Batu 3 diganjal. Sampai itu Abu Bakar nangis. Ya Rasulullah, kalau di rumah nggak ada gandum ngomong ya Rasulullah, aku kirim. Kau sebagai pemimpin kami. Kau Nabi kami ya Rasulullah, ngomong dong kalau nggak punya makanan bicara Muhammad, saya kirim. Kata Nabi, aku ingin merasakan penderitaan apa yang diderita oleh rakyatku. Kalau ada rakyatku nggak makan, aku lebih daripada mereka. Ini pemimpin Pak yang luar biasa. Kita ini dalam kesulitan yang luar biasa sekarang ini. Dan mereka, Masya Allah, nggak punya pikiran, nggak punya rasa, nggak punya apa terhadap penderitaan. Akhirnya Jabir, Masya Allah, ngelihat Nabi seperti itu, Pak, dia balik pulang ke rumah. Dia datang ini istrinya, Bu, ada makanan apa? Kenapa Rasulullah sudah 3 hari tidak makan? Ada makanan apa? Ada makanan apa? Nggak ada makanan. Yang bisa dimakan nggak ada. Tapi ada kambing itu. Ya sudah, masak aja kambing. Akhirnya dimasak kambing tadi oleh istrinya Jabir, Pak. Itu selesai dimasak. Rupanya emang lagi musimnya luar biasa panasnya. Kambingnya juga udah begeng, bengek, kurus, Pak. Ya kan? Akhirnya begitu dimasak, kata Jabir, cukup berapa orang Bu kambing ini? Ya paling 40-an lah paling banyak. Jangan kau bawa orang sebanyak-banyaknya, jangan kau bawa orang banyak-banyak, nggak akan cukup nanti. Ya maksimal tuh 40, minimal 20 orang. Ya sudah, akhirnya Jabir kembali lagi Pak ke Khandaq. Ketika dia datang, dia bisikin Rasulullah, ya Rasulullah, aku ngundang secara khusus buat engkau ya Rasulullah. Ada apa? Istriku sedang masak gulai kambing di rumah, kesukaanmu. Kita makan ya. Tapi istriku pesan ya Rasulullah, jangan banyak-banyak bawa orang. Tuh, ya kan? Karena kambingnya, ya Allah, kecil banget ya Rasulullah. Ya biasa orang kalau lagi korban nyarinya yang paling kecil itu biasanya. Ya. Mudah-mudahan di sini yang paling besar ya kan. Kambingnya udah kecil ini ya. Udah siap kata Nabi, ntar saya datang. Belum Jabir berangkat, Nabi sudah berdiri lagi Pak di atas batu besar. Nabi teriak lagi. Ayuhan nas, kata Nabi, wahai manusia yang ada, kumpul-kumpul semuanya. Tinggalkan peralatan kalian. Semuanya ngumpul Pak. Meninggalkan tuh kampaknya, gadanya lagi gali parit, paculnya semua. Kumpul-kumpul semua. Mereka bingung ada apa nih. Sahabat kita Jabir lagi masak gulai kambing.
Itu 1000 orang kumpul, Pak. Padahal tadi istrinya Jabir pesan berapa itu? 40 paling banyak. Sahabat kita Jabir sedang masak gulai kambing. Ayo kita bareng-bareng kita makan ke rumah Jabir. Masya Allah. Berangkat 1000 orang, Pak. Jabir pucet, Pak. Ya kan. Sampai istrinya Jabir, suaminya dipanggil, Bir, sini loh. Ya kan. Masa kita ngomong apa sama Nabi? Kan gue bilang jangan banyak-banyak. Lihat datang 1000 orang. Gimana ini urusan? Rasulullah ngelihat Jabir, Pak, panik. Istrinya kata Nabi, tenang Bir, tenang. Ya kan? Santai aja, santai ya kan. Ayo antarkan saya. Di mana masakan yang kau sudah siapkan? Ada di belakang ya Rasulullah. Bawa saya ke belakang. Nabi angkat tangan berdoa. Allahumma barik lahum. Ya Allah, berikan keberkahan makanan ini buat mereka semuanya. Fabasoko. Diludahin sama Nabi, Pak. Beda ludah Nabi sama ludah kita, Pak. Ya kan beda. Habis ludahin sama Nabi, ayo masuk 10, makan yang kenyang. Masuk 10 makan kenyang, masuk 10 makan kenyang, sampai 1000 orang. Terakhir Rasulullah nanya, yang belum makan siapa? Kata Jabir, saya, istri saya dengan engkau ya Rasulullah. Nabi orang yang paling lapar tapi paling terakhir makannya. Ketika urusan perut umat, Nabi minta sama Allah. Tapi ketika untuk perut dirinya, Nabi nggak pernah minta sama Allah. Minta, ya Allah, ini umatku dalam keadaan lapar. Mereka sedang menggali parit. Ya Allah, berikan keberkahan. Ini makanan cuman segini, ya Allah, berikan keberkahan. Tapi buat dirinya Nabi nggak minta. Bahkan terakhir makan, paling akhir Nabi makan. Itu biasanya kalau sedekahan, itu yang paling duluan kiai, ustadz apa jamaah? Nggak usah takut Pak, ngomong aja, ustadz apa jamaah? Tapi Nabi paling terakhir. Ayo kita makan Jabir. Cuman Jabir mikir, Pak, ini yang makan sudah 1000 orang, kira-kira cukup apa enggak? Ada sisanya apa enggak? Tapi subhanallah ketika Jabir masuk, dia buka gulai kambing. Seperti tidak tersentuh sedikit itu masih berkolak. Seperti sediakan. Enggak habis-habis itu makan. Itu Rasulullah SAW. Ya, makanya di sini ya kita sebagai ujian dari Allah. Kadang-kadang penderitaan yang kita alami itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Asal tadi kita harus redha dengan ketetapan Allah. Untuk mencapai derajat ashabul muqarrabun, nah itu tadi. Ya. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan standar aja nih ya, naikin, tingkatkan tadi. Ya cuman ashabul yamin ya, tapi naikin lagi jadi ashabul muqarrabun, ya, orang yang paling dekat dengan Allah. Itu nanti surga Firdaus itu adalah di bawah arsy-Nya Allah. Ada berapa tingkat sih surga? 100 Pak. Ada 100 tingkat. Satu tingkat dengan tingkat yang satu jaraknya bainas sama wal ard. Jaraknya antara langit dan bumi. Jadi kita nggak bisa ngelihat tuh ada di tingkat surga berapa nih, ya kan? Jaraknya itu satu surga itu bainas sama wal ard. Yang paling tinggi itu adalah di bawah arsy-Nya Allah, yaitu surga Firdaus. Itu yang dalam iktirafnya Abu Nawas ya. Ya, Abu Nawas kan dalam pengakuannya ngomong apa itu? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Ini cerdasnya Abu Nawas bilang, ilahi ya Tuhanku, lastu lil firdausil ahla. Aku tidak layak untuk masuk ke dalam surga yang paling tinggi yaitu Firdaus. Tapi apalagi kata dia, wala aqwa alan naril jahim. Tapi tidak kuat kalau saya ditaruh neraka, ya Allah jangan tuh. Jadi surga Firdaus nggak pantas, neraka nggak kuat. Jadi tahu diri dia. Udah ashabul yamin aja udah ya Allah tuh ya kan. Surga yang mana aja terserah. Ya, tapi neraka saya nggak kuat. Surga nggak pantas buat saya.
Nah, pantasnya buat siapa? Buat ashabul muqarrabun, yaitu orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam penderitaan, dengan berbagai macam ujian. Dia ingin menggapai tingkat yang paling tinggi adalah tingkat yang menjadi orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, ini banyak cerita pagi ini saya. Ini hebatnya Anas bin Malik tuh. Anas bin Malik itu banyak meriwayatkan hadis ya. Kalau Bapak buka kitab hadis itu paling banyak tuh Anas bin Malik. Yaitu anak muda yang ngikut Nabi dari umur 10 tahun. Ya, jadi ketika Nabi hijrah ya. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Nah, itu disambut dengan orang-orang Ansor. Nah, yang hijrah itu disebut dengan muhajirin. Nah, di antara orang Ansor tadi ada seorang ibu ngasih anak kecil masih umur 10 tahun. Ya Rasulullah, aku serahkan anakku untuk berkhidmah kepada engkau, mengabdi kepada engkau. Jadi Anas ini yang selalu menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan Rasulullah. Sendalnya disiapkan, air buat wudhu disiapkan. Tuh ya. Sampai ketika 10 tahun dia sudah ikut bersama Rasulullah, dia harus berumah tangga Pak. Akhirnya dia pamit kepada Rasulullah. Ya Allah Rasulullah, istadzin ya Rasulullah, aku minta izin. Ya mungkin besok saya nggak lagi ada bersama dengan engkau. Loh kenapa kata Nabi? Saya harus menikah, saya harus berumah tangga. Sudah ada pilihanmu, sudah ya Rasulullah. Jadi saya mohon maaf ya Rasulullah. Terpaksa kita tidak lagi bersama-sama ya Rasulullah. Nabi diam Pak. Sampai Nabi sedikit agak bersedih, kata Nabi, Anas, labbaik ya Rasulullah. Salni. Minta apa yang kamu mau. Aku akan berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Minta apa yang kamu mau. Diam aja Pak Anas. Sampai Nabi panggil lagi, Anas, labbaik ya Rasulullah. Aku dengar ya Rasulullah. Minta apa kau? Mau kaya? Mau jabatan? Mau apa? Kau sudah berkhidmah 10 tahun bersama aku. Diam lagi Anas Pak. Sampai 3 kali. Anas, labbaik ya Rasulullah. Aku dengar ya Rasulullah. Mau minta apa? Gak sanggup aku untuk bicara ya Rasulullah. Mau minta apa? Boleh nggak ya Rasulullah? Aku cuma minta satu aja ya Rasulullah. Mau apa? Inni uridu an murafaqataka fil jannah. Boleh nggak ya Rasulullah? Aku nemanin engkau seperti ini nanti di surga ya Rasulullah. Gak ada keindahan yang paling indah aku hidup kecuali hidup bersama denganmu ya Rasulullah. Tidak ada wajah yang paling sedap kupandang melainkan wajahmu ya Rasulullah. Gak ada kata-kata yang paling sejuk melainkan yang terlontar dari lisanmu ya Rasulullah. Sebetulnya aku gak ingin berpisah dengan kau ya Rasulullah. Tapi ada kewajiban yang harus aku jalankan. Boleh gak waktu 10 tahun ini bisa menentukan aku nanti hidup terus bersama dengan engkau di dalam surga seperti ini. Kita kalau ditanya Nabi mau minta apa, banyak bener Pak catatannya tuh Pak. Anas catatannya cuma satu. Saya pengen jadi ashabul muqarrabun. Karena engkau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Artinya kalau aku dekat denganmu, aku juga akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak, Nabi nggak langsung angkat tangan berdoa. Kalau Nabi angkat tangan berdoa cuma buat Anas saja itu. Tapi Nabi